Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua, para siswa dan segenap santri sekalian? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita topik 14.3 tentang reflex action atau gerak refleks pada halaman 144 145. Oke, langsung ya, kita mulai dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. How can you correlate the dalil with our topic? Insyaallah bisa ya. Korelasinya hubungan dalil ini dengan topik kita. Insyaallah mudah. Oke, kita mulai dengan pendahuluan reflex action atau gerak refleks ya. A reflex action is a rapid automatic response to a stimulus. Gerak refleks adalah respon otomatis yang cepat terhadap tanggapan, terhadap rangsangan. For example, jerking your hand away from a sharp or hot object. Menghentakkan tangan kita menjauh dari benda yang tajam atau objek yang panas. Ketika kita memegang kena paku atau memegang benda panas, air panas, kita langsung menghentakkan menjauh dari benda tersebut. Itu reflex action. Oke ya. Nah, bismillah. Reflexes and survival. Reflex dan survival. All reflex action have evolved to help us survive. Seluruh gerak refleks ternyata tujuannya itu membantu agar kita survive. Gerak refleks itu gerak otomatis dari tubuh kita agar kita bisa bertahan hidup. Nah, contohnya apa? Nah, pertama ya, coughing, batuk. Batuk itu refleks. Stimulusnya, rangsangannya apa? Particles making contact with the lining of the respiratory tree. Particles yang making contact atau yang menempel di dinding dari respiratory tree. Ada yang menempel dan responnya adalah violent contraction of the diaphragm and internal intercostal muscle. Kontraksi yang kasar dari diafragma dan otot antar tulang rusuk bagian dalam. Ada partikel yang menempel, responnya seperti itu. Dan tujuannya apa sih? Survival value-nya prevents lungs being damaged. Mencegah paru-paru mengalami luka atau rusak or infected atau mengalami infeksi dari virus atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya ada pupillary reflex, ada knee jerk itu ya. Yang keempat swallowing atau menelan. Dan masih banyak contoh yang lain. Mudah ya, bisa mencari contoh yang lain. Selanjutnya, ini topik utama kita, mechanisms of reflex arc, mekanisme dari gerak refleks ini. Terdapat diagram berisi mekanisme atau aliran impuls pada gerak refleks. Kita mulai dari angka 1 ya. Kelihatan atau enggak? Nomor 1, ini ada paku tertancap di telapak tangan. Apa sih mekanismenya saat paku tertancap tersebut? Pertama ada receptors, a cell or an organ that receives a stimulus. Sel atau organ yang menerima rangsangan. Ya, ini rangsangannya paku. Yang pertama kali terkena adalah reseptor ini. Kemudian and converts it into an electrical impulse. Kemudian mengubah stimulusnya menjadi electrical impulse, impuls listrik. Kemudian mengalir melalui nerves yang berwarna orange. Apa sih nerves ini? Nah, kita baca ya. Nah, ternyata nerves yang warna orange adalah sensory neuron atau neuron sensory. Bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Badan selnya di tengah-tengah. Dendritnya panjang, aksonnya nggak terlalu panjang. Fungsinya apa? Carries impulse from the receptor to the CNS.
membawa impuls dari reseptor menuju CNS, Central Nervous System, atau sistem syaraf pusat. Jadi, nerves yang warna orange ini membawa impuls dari reseptor, dari tangan yang terkena paku tadi, sampai ke CNS atau sistem saraf pusat. Bisa berupa brain ataupun sumsum tulang belakang. Kemudian, impuls mengalir menuju ke, di sini sumsum tulang belakang ya, untuk gerak refleks itu di sumsum tulang belakang. Nah, di sini nanti akan bertemu dengan yang warna kuning. Ini neuron yang warna kuning. Apa itu? Yang nomor 3, yaitu connector or relay neuron. Carries impulse slowly across the spinal cord, yaitu membawa impuls lumayan rendah ya, agak pelan melewati spinal cord. Aliran impuls pada neuron ini agak pelan dikarenakan neuron atau konektor ini, interneuron ini tidak memiliki selubung mielin, sehingga bisa memberikan waktu untuk transfer impuls ke spinal cord dan brain gitu. Setelah itu kemudian dari interneuron atau konektor ini, impuls akan disalurkan menuju nerve yang warna biru. Yang warna biru ke bawah. Nah, apa sih nerve yang warna biru? Nah, kita ke nomor 4, yaitu motor neurons, neuron motorik. Carries impulse from the CNS to the effector, membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektornya. Mungkin akan kita bisa membedakan ternyata saraf sensori yang nomor 2 dengan yang nomor 4, saraf motorik, dia memiliki selubung mielin yang warna merah ya, biar mempercepat jalannya impuls. Kemudian impuls akan dialirkan menuju otot, di sini otot ya. Nah, menuju effector. The structure that carries out an action, the response, yaitu struktur yang menghasilkan aksi, menghasilkan gerakan atau respon. Efektor itu untuk merespon. To deal with the initial stimulus, can be a muscle. In this example, it is the biceps or a gland. Nah, untuk efektor itu bisa berupa otot, seperti ini contohnya. Jadi saat terkena paku, secara refleks, secara cepat, otot kita akan, tubuh kita, tangan kita akan menghindar, gerakan otot agar menghindar. Dalam contoh ini adalah efektornya adalah muscle otot, sedangkan efektor yang lain adalah glands, bisa berupa glands ya. Glands itu kelenjar ya. Bagaimana teman-teman semua? Insya Allah mudah ya. Nah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.